Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik sekali terhadap gegernya Ganjar versus Puan tak berujung. Megawati diduga bakal tagih utang budi ke Jokowi. Ini cukup menarik sekali kalau kita bahas tentang perebutan kursi atau tiket antara Puan dan Pak Ganjar. Dan tidak mungkinlah Ibu Megawati itu tiket diberikan kepada kadernya. Ya, penting diberikan kepada Puan kalau menurut saya pribadi seperti itu. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ini. 2 hashtag 2023 beban rakyat makin berat. Ketum curut, sibuk urusan keluarganya, nggak urus rakyatnya. Ini banyak sekali yang muncul spekulasi begitu. Megawati ingatkan Jokowi tega khianati perjanjian dengan PS demi usung Jokowi di Pilpres 2014. Pengkhianatan siap dikhianati. Benarkah seperti itu ini? Perjanjian batu tulis juga dilanggar. Siapa yang nanam, dia yang panen. Tetapi dalam catatan demokrasi hari ini bahwa Ibu Megawati akan mengumumkan siapa calon presiden dari partai PDIP begitu kan. Apakah Puan atau Pak Ganjar? Ini yang menjadi spekulasi hari ini. Bahkan capres dan cawapres harus mulai didaftarkan tanggal 19 Oktober 25 November 2023. 1 bulan sebelum itu harus udah ada pengumuman resmi dari partai koalisi siapa capres cawapres dari mereka. Munas partai dan lobi-lobi koalisi mulai panas setelah Lebaran 2023 di akhir April. Nggak tahu masih misteri dengan tanda banteng. Kadang aku melihat masa depan yang cerah, ayo maju dengan banteng merah putih. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu, ada yang pro dan ada yang kontra. Jangankan cawapresnya, kader sedikit pun tak sudi kupilih ini. Kirain pengumuman Megawati ini terkait dengan perebutan kursi atau tiket dari Ibu Megawati begitu. Tetapi Ibu Megawati sangat cerdas luar biasa begitu. Tidak mungkin tiket itu diberikan kepada Pak Ganjar. Kan kira-kira seperti itu begitu. Semoga Mbak Puan ya Bu, biar yang menang besok Anies. Yang biar belum tentu begitu kan. Puan juga elektabilitasnya memang rendah, tapi di satu sisi dia punya kekuatan. Dia punya kekuatan di parlemen begitu. Dan bahkan Terah Soekarno itu sangat kental sekali dengan ini begitu kan. Pasti Ganjar lah, Puan tak punya nilai jual, diombang singgi. Ya menurut sebagian begitu. Tapi hari ini catatan demokrasi, Puan bisa mengatasi Indonesia begitu kan. Kira-kira seperti itu, tapi menurut saya pribadi ya inilah demokrasi kita begitu kan. Belum tentu sekarang bisa menjadi lawan, besok menjadi kawan. Karena yang bermain ini adalah bisa jadi ya Terah Soekarno sangat luar biasa begitu kan. Seharusnya Bapak Jokowi sih 3 periode, tapi jika tidak sesuai regulasi Ibu Puan lah yang pantas jadi presiden selanjutnya. Ganta pasti Ganjar Pranowo, semoga blunder. Ya ini yuk Puan yuk, masa nggak berani ngusung Puan, buktinya PDIP Ganjar. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka. Ini bodoh amat, ini mengkritik begitu, ada yang pro dan ada yang kontra. Tetapi inilah bagian dari demokrasi yang harus kita hormati begitu. Oposisi mendukung Puan, Projo dukung Ganjar. Ya tidak menjadi masalah, karena di saat ini posisi Puan hari ini kuat di parlemen begitu, harus maju begitu kan. Karena ini kesempatan emas begitu, dan bahkan dilema tak sepadan dengan Anies Baswedan. Ini ya, yang jelas tahun depannya bentar lagi ya. Kalau dia menjadi wakilnya Prabowo, ini sangat kuat sekali begitu kan. Prabowo dengan Puan begitu kan, bisa jadi ya dia menang begitu. Di satu sisi Anies Baswedan dengan AHY yang masih muncul spekulasi, tetapi perlu diingat Anies AHY sangat kuat juga, sama-sama kuat begitu kan. Yang memang harus tahun depan, kalau tak tahun depan berarti partai lo ndak ada calon, karena pendaftaran calon presiden itu ditutup bulan Oktober 2023 ya, tentu bulan depan begitu kan. Ini bahkan ada yang men-tweet begitu kan, ini penting nggak sih pengumuman Ibu Mega ini? Ini banyak sekali. Pasti dulu duanya yang satu capres, yang satu lagi cawapresnya. Kalau tidak mereka berdua siapa lagi kan ya? Ya pasti anaknya. Ya mau tetap mempertahankan kerajaan. Bisa jadi Terah Soekarno itu harus ada di situ begitu, bukan diberikan kepada Ganjar. Belum lagi di 2029 ada kesempatan emas begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, geger Ganjar versus Puan tak berujung. Megawati diduga bakal tagih utang budi ke Jokowi.
Dikutip dari Gelora ya, PDIP Perjuangan menjadi satu-satunya partai politik yang memenuhi presidensial threshold dan bisa mengajukan calon presiden sendiri. Namun PDIP justru yang terkesan paling santai meski partai lain sudah menunjukkan sikap politik mereka. Misalnya, Partai Gerindra yang siap mencalonkan Prabowo Subianto atau Koalisi Indonesia Bersatu KIB yang digadang-gadang mengusung Airlangga Hartarto atau Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan. Meski berkilah tidak ingin terburu-buru, sejumlah pihak mengkaitkan sikap PDIP dengan dilema memilih calon Ganjar, Pranowo atau Puan Maharani. Rumornya Presiden Joko Widodo ingin mengusung Ganjar, sementara Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP lebih memilih Puan. Hal ini bahkan dikabarkan menimbulkan gesekan di antara keduanya. Lah, ini kan terserah Ibu Megawati begitu kan. Jadi diusung anaknya, ngapain kita harus kader-kadernya yang sewot begitu kan? Ini kader PDIP, ini adalah partainya Trah Soekarno begitu kan. Kenapa kita harus keluar mengkomentari ini begitu? Tapi satu-satunya jalan Ibu Megawati harus memberikan dukungan kepada anaknya sendiri begitu kan, daripada orang lain. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Sangat aneh sekali kalau tiket itu diberikan kepada Pak Ganjar walaupun elektabilitasnya tinggi, tetapi suatu saat nanti ini bukan soal menang atau kalah, tetapi Trah Soekarno yang berkibar di situ begitu. Maka kalau memang kalah misalnya Puan kalah, tetapi di parlemen menguasai, sama aja dia menjadi presiden begitu kan. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu. Bahkan namun mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Payuno menilai Megawati pada akhirnya akan memilih Puan. Kalau prediksi saya, apapun Bu Mega itu tokoh atau orang yang sangat menghormati leluhur, juga menghormati ayahnya. Kalau menurut saya Bu Mega pasti akan menyorong Putri dan Mbak Puan, jelas Arief. Bahkan secara tersirat, Megawati diduga mengungkit utang budi Jokowi untuk memuluskan rencana ini. Hal ini yang dianalisis oleh Arief dari pertemuan Megawati dari Jokowi Batu Tulis. Kalau menurut saya, baca pesan Bu Mega mengingatkan bahwasanya ini mengingatkan Jokowi akan kebesaran jasanya, bahkan tega mengkhianati perjanjian dengan Prabowo Subianto demi bisa mengusung Jokowi di Pilpres 2014. Dimas Jokowi ini dulu batu ada tulisannya bahwasanya PDIP akan mendukung Prabowo. Pada saat itu tulisannya saya hilangkan, saya dukung kamu loh Dimas, ingat itu, kata Arief. Bahkan sengaja ya berseloroh seolah meniru cara Megawati berkata. Jadi untuk mengingatkan bahwa jadinya seorang Jokowi jadi presiden tidak lepas dari tangan Bu Mega, bukan karena relawan yang gagah-gagahan tegasnya menanggap. Ya karena memang hakikatnya inilah kekuatan dan kecerdasan, kecerdikan oleh seorang Ibu Megawati begitu kan. Bahkan ya Trah Soekarno yang harus kita berikan begitu kan. Ini bukan soal menang atau kalah, tetapi Trah Soekarno yang berkibar terus, yang menjadi magnet dan kepercayaan oleh pendukung-pendukungnya begitu. Walaupun relawan yang lain ingin memilih Ganjar, ingin memilih Pak Jokowi dan sebagainya, tidak menjadi masalah karena yang kuat itu adalah Ibu Megawati begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Maka sudah saatnya Trah Soekarno hari ini berkibar begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Ya tidak menjadi masalah Puan dengan Prabowo atau Puan dengan Anies Baswedan, kan kira-kira seperti itu begitu. Ini jadi begini, kalau Ibu Megawati sudah memilih anaknya Ibu Puan ya, bahkan ini menjadi rebutan menjadi wakilnya antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Ini pasti ada rebutan. Saya yakin dan saya yakinnya pasti ada rebutan begitu kan. Kemana arahnya? Kan kira-kira seperti itu begitu. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati sangat luar biasa sekali kalau itu mengangkat nama Puan. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.